Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah selesai UTS kan ya, PTS. Nah, sekarang kita akan menuju ke pembelajaran berikutnya. Materi kita yaitu teks ceramah. Nah, siapa di antara kalian yang belum pernah mendengar ceramah? Tentunya semuanya sudah pernah mendengar ceramah kan ya. Jadi ceramah itu sebenarnya apa sih? Ceramah adalah pidato yang disampaikan kepada halayak ramai yang berisi nasihat. Nah, dari sini berarti kita bisa ketahui bahwa ketika kita mendengarkan pidatonya Bapak Ibu guru yang sedang ketika upacara itu dan isinya adalah menasihati kalian tentang kebersihan, tentang pola hidup sehat, tentang cara mengatur waktu, berarti artinya kalian sedang mendengarkan ceramah. Yang laki-laki juga ketika kalian sholat Jumat itu kan ada Pak Kiai memberikan khutbah ya. Nah, itu artinya kalian juga sedang mendengarkan ceramah karena isinya adalah menasihati kalian. Begitu ya. Jadi ceramah itu jenisnya banyak, ada pidato, ada khutbah. Namun yang kalau pidato berarti yang isinya cenderung menasihati, seperti ketika kita mengikuti upacara bendera. Jadi tujuan ceramah itu apa sih? Jadi ceramah itu memiliki tujuan. Yang pertama informatif. Informatif, dari kata informatif berarti kita bisa tahu bahwa tujuan ceramah adalah memberikan informasi. Kemudian yang kedua ada persuasif. Persuasif itu adalah mengajak. Jadi mengajak kita atau mengimbau kita, mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya menjaga kebersihan, melakukan pola hidup sehat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga argumentatif. Nah, argumen itu kan pendapat. Jadi hanya sekedar memberikan pendapatnya gitu. Si penceramah itu sedang memberikan pendapatnya. Kemudian ada jenis ceramah. Jenis ceramah ada dua, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah umum yakni ceramah yang ditunjukkan untuk halayak umum. Nah, materinya di sini umum, audiensnya juga umum. Jadi maksudnya begini. Jadi ceramah umum adalah ceramah yang ceramahnya itu ditunjukkan untuk semua orang tanpa memandang bulu, baik anak-anak, dewasa, ataupun perempuan atau laki-laki, semuanya sama. Materinya juga bersifat umum. Jadi tidak hanya untuk laki-laki saja, hanya untuk perempuan saja, tidak, tapi untuk semuanya. Begitu ya. Kemudian, nah, bagaimana dengan ceramah khusus? Ceramah khusus yaitu ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat untuk halayak tertentu dengan materi tertentu. Maksudnya adalah, jadi audiensnya atau pendengarnya itu orang-orang tertentu. Contohnya adalah ketika kita di sekolah mengadakan kegiatan Isra Mi'raj. Nah, berarti sudah jelas audiensnya di situ adalah warga SMA Negeri 1 Kedung Reja. Temanya apa? Ya temanya tentang Isra Mi'raj, materinya tentang Isra Mi'raj. Berarti artinya itu adalah ceramah khusus. Nah, contoh begini, ketika kalian diminta untuk berceramah di TK, kira-kira tema pergaulan bebas cocok atau tidak? Tentu saja tidak cocok kan. Untuk anak TK tentu saja yang cocok adalah cuci tangan atau menjaga kebersihan. Nah, itu baru tema yang cocok, berarti itu termasuk ceramah khusus karena pendengarnya itu khusus anak-anak TK, kemudian materinya juga khusus untuk anak TK yang sesuai begitu. Paham ya sampai sini ya? Bedanya ceramah umum dan ceramah khusus. Jika kalian belum paham, nanti kalian bisa bisa tanyakan di grup kelasnya masing-masing. Selanjutnya, unsur-unsur ceramah. Unsur ceramah ada 3,
Yang pertama tentu saja ada penceramah. Penceramah itu adalah orang yang berceramah. Kedua, kalau ada yang berceramah tentu saja harus ada pendengarnya. Kalau tidak ada pendengarnya, namanya bukan ceramah. Kemudian yang ketiga, ada pendengar, ada penceramah, berarti harus ada yang dibicarakan kan? Nah, itu namanya adalah materi ceramah. Paham ya? Selanjutnya, metode berceramah. Metode berceramah ada 4. Yang pertama, impromptu. Impromptu adalah metode berceramah dengan cara spontan atau dadakan. Jadi ketika kalian misalkan di kelas, kemudian Bu Anes menunjuk kalian untuk silakan Dewi ceramah di depan. Nah, berarti kan kalian tidak ada persiapan apapun. Itu namanya metode yang kalian gunakan namanya metode impromptu. Jadi dadakan, spontanitas. Kemudian yang kedua ada memoriter. Memoriter adalah metode berceramah dengan cara menghafal. Jadi kalian baca dulu, diingat-ingat teksnya, dihafalkan, kemudian kalian berceramah di depan. Nah, berarti itu metode memoriter. Kemudian yang ketiga ada manuskrip. Nah, ini yang paling mudah, yaitu metode berceramah dengan cara membaca naskah. Jadi kalian nulis dulu naskahnya, kemudian kalian berceramah tapi dengan cara membaca teksnya. Kemudian yang terakhir ekstemporan. Nah, ini adalah metode berceramah dengan cara menulis garis besarnya lalu mengembangkan sendiri. Jadi kalian menulis di selembar kertas kecil gitu ya, garis besar atau pokok-pokok yang akan disampaikan nanti ketika berceramah. Kemudian setelah itu kalian bawa di atas panggung atau di mikrofon, kalian baca sedikit, kemudian kalian kembangkan sendiri. Nah, itu namanya metode ekstemporan. Kemudian berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika berceramah. Yang pertama adalah gestur tidak berlebihan. Gestur adalah gerak tubuh ya. Jadi ketika kita berceramah, kita tidak boleh, gerakannya itu tidak boleh berlebihan. Kadang ketika kita berceramah tapi grogi, itu kan kakinya gerak-gerak sendiri. Nah, itu sebaiknya tidak boleh ya. Seharusnya tidak boleh karena gesturnya tidak boleh berlebihan. Jadi yang wajar saja gitu. Kemudian yang kedua, volume. Volume itu harus keras. Semua pendengar harus bisa mendengar materinya. Kemudian pandangan mata menyeluruh. Jadi jangan hanya menatap ke tembok saja atau jangan hanya menatap ke salah seorang saja, tapi harus semua ditatap dari ujung ke ujung. Kemudian yang ketiga adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa yang komunikatif, agar semuanya itu bisa paham dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, cukup sekian materi bagian ceramah yang pertama. Besok di pertemuan berikutnya kemungkinan akan ada remedian untuk PTS. Setelah itu baru ada materi ceramah yang kedua, yaitu bagian struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di grup kelas ya, biar nanti Bu Anes bisa menjawab dan teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.